untuk memberikan sesajen kepada penunggu rumahnya. Ketika itu Sandi melihat ada banyak monyet dan anak kecil yang berlarian di ruang keluarga. Bahwa di tanah tempat rumah mereka berdiri ternyata adalah bekas kuburan keramat. Ia melihat sosok kuntilanak yang berdiri tepat berada di hadapannya. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam, gangguan mistis di rumah yang dibangun di atas makam keramat. Cerita mistis ini berasal dari kisah nyata seorang remaja bernama Sandi. Di tahun 1998, bapaknya Sandi membeli tanah bekas makam keramat yang sudah tidak terawat dan terletak cukup jauh dari rumah warga. Setelah tanah tersebut dibeli dan dibangun sebuah rumah, ibunya Sandi bilang kepada suaminya agar mereka pindah sementara ke rumah orang tuanya karena ia sedang hamil. Dan akhirnya mereka pun pindah ke rumah orang tua hingga 2 tahun. Selama itu juga rumah baru mereka kosong tidak ditempati. Banyak cerita dari warga sekitar beredar bahwa rumah Sandi sering terdengar seperti banyak orang dan banyak suara-suara anak kecil. Karena bapaknya Sandi ini masih kental dengan hal-hal mistis, dia pun bertanya kepada orang pintar mengenai kondisi rumahnya dan anak bayinya yang sering menangis di malam hari. Dan menurut orang pintar itu, rumah dari keluarga Sandi tersebut memang banyak penunggunya. Lalu bapaknya Sandi diminta oleh orang pintar itu untuk memberikan sesajen kepada penunggu rumahnya. Setelah itu, bapaknya Sandi menuruti semua saran dari orang pintar itu. Tapi tetap saja hal janggal terus terjadi. Hingga kejadian tersebut terus berlanjut sampai Sandi berumur 4 tahun. Ketika itu Sandi melihat ada banyak monyet dan anak kecil yang berlarian di ruang keluarga. Ibu dan bapaknya Sandi mulai terbiasa dengan kondisi mistis rumahnya. Dan dikarenakan mereka menganggap hal tersebut tidak membahayakan anak-anak mereka. Namun di saat Sandi berumur 18 tahun, salah seorang sahabat bapaknya Sandi yang bisa melihat hal gaib bertamu ke rumahnya. Di saat itu, dia memberitahu keluarga Sandi bahwa di tanah tempat rumah mereka berdiri ternyata adalah bekas kuburan keramat. Dan dia juga melihat sosok kuntilanak di kamar Sandi. Menurutnya, sosok kuntilanak itu menyukai Sandi sejak dari bayi. Bapak dan ibunya Sandi memahami keanehan itu, lantaran mereka sudah terbiasa melihat banyak kejanggalan di rumah tersebut selama bertahun-tahun. Hingga suatu sore, Sandi pergi berbelanja ke toko yang lumayan agak jauh dari rumahnya. Ketika Sandi pergi ke toko pada pukul 5:30 sore, kondisinya masih aman-aman saja. Namun, saat di perjalanan pulang, Sandi mendengar suara bisikan, "Mau aku temenin gak?" Tentu saja hal itu membuat Sandi terkejut dan refleks menengok ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia kembali melihat ke depan, Sandi menjerit dengan keras karena ia melihat sosok kuntilanak yang berdiri tepat berada di hadapannya. Sosok kuntilanak ini pertama kalinya dilihat oleh Sandi. Dan ketika itu, sosok kuntilanak ini berkata kepada Sandi, "Jangan takut sama Bunda, nak." Sontak hal itu membuat Sandi berlari pulang sambil terbirit-birit. Tak sampai di situ, kakak Sandi yang paling besar bernama Wati juga sering mengalami kesurupan. Hingga akhirnya, pihak keluarga mencoba menemui seorang ustadz untuk membersihkan anak-anak mereka dari gangguan gaib.
Setelah itu, kondisi rumah dan keluarga Sandi mulai berangsur-angsur membaik. Selang beberapa waktu kemudian, ada salah seorang penjaga makam keramat di masa lalu. Ia menceritakan kepada keluarga Sandi bahwa di waktu dulu ada seorang wanita dan anaknya yang meninggal di dekat makam keramat tersebut. Dan menurutnya, hantu dari si wanita itulah yang menyukai dan menganggap Sandi sebagai anaknya. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.